Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tabtahu lana biha abwabar rahmah wa abwabar rizqi wa abwabar ridha wa abwabat taysir. Wa taghliqu biha anna abwabal faqri wa abwabasy syarri wa abwabat ta'sir wa takunu lana biha waliyya wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Sahabat-sahabat Qiyas dimanapun berada, ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, di mana beliau sering mendapatkan nasihat dari baginda Rasul. Salah satu nasihatnya, ya Abu Dzar, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadis riwayat Ahmad wa Tirmidzi. Wahai Abu Dzar, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, serta bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. 3 pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Yang pertama, hendaklah bertakwa kepada Allah dengan menggunakan kata haitsu ma kunta. Haitsu ma kunta mengandung pengertian secara umum. Dimanapun kamu berada, kapanpun kamu berada, dan dalam keadaan apapun, tetap harus memegang ketakwaan. Di masjid bertakwa, di rumah bertakwa, di pasar bertakwa, di jalan juga bertakwa, di kantor juga bertakwa. Dimanapun tetap harus bertakwa, artinya mengikuti aturan-aturan Allah. Jangan sampai menyalahi aturan-aturan Allah dan harus merasa takut dengan siksaan-siksaan Allah ketika melanggar aturan Allah. Bagaimanapun keadaan tetap harus bertakwa. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kaya, dalam keadaan fakir, dalam keadaan punya jabatan, dalam keadaan rakyat biasa. Semuanya harus berbagai keadaan itu diikuti dengan ketakwaan kepada Allah. Mengikuti aturan-aturan Allah, merasa takut dengan siksaan Allah ketika ada pelanggaran. Atau kapanpun, mau siang, pagi, sore, malam, itu jangan sampai terlepas dari ketakwaan kepada Allah. Ini nasihat yang pertama kepada Abu Dzar Al-Ghifari dari Rasulullah SAW. Memang asbabur hadis ini disampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari sebagai salah seorang sahabat Rasul. Akan tetapi pemberlakuan hadis ini tentu saja untuk kita sebagai umat atau yang mengaku sebagai umat beliau. Karena pemberlakuan itu tidak hanya berkaitan dengan asbaburudnya atau asal usul datangnya hadis, akan tetapi dilihat dari keumuman lafaz yang disampaikan pada hadis itu. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Itu merupakan satu pedoman usul fikih agar semua yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya juga berlaku secara umum untuk siapapun yang mengikuti ajaran-ajaran atau syariat beliau. Yang kedua, pesan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan dosa,
dengan perbuatan-perbuatan yang baik atau beramal sholih. Di sini juga mengandung dua pengertian. Yang pertama, setelah melakukan dosa, segeralah untuk bertaubat, memperbanyak istighfar, dan menyesali perbuatan dosa itu. Yang kedua, bisa bermakna setelah berbuat dosa, berbuat salah, itu harus segera diikuti juga dengan memperbanyak perbuatan-perbuatan amal sholih. Akan tetapi kalau berkaitan kesalahannya dengan manusia atau sesama manusia yang disebut dengan hablum minan nas atau hakul insan, maka terlebih dahulu harus ada saling memaafkan di antara sesama. Karena sangat sulit Allah untuk memaafkan hambanya tatkala hambanya tersebut masih ada keterkaitan dosa saur basa Sunda mah gantara kakaitan sareng kepada manusia, maka Allah pun akan sulit untuk mengampuninya. Maka segera meminta maaf apabila kita berbuat salah kepada sesama manusia. Dan sebaik mungkin kepada sesama manusia kita berbuat baik tatkala orang tersebut sudah merasa disakiti atau kita sudah berdosa kepada mereka. Pesan yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Baik itu tercermin kemuliaan itu dari kata-kata, tutur kata yang baik, atau dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh orang yang bersangkutan. Sebab kalau yang namanya akhlak itu berkaitan dengan hati. Nah, untuk melihat bagus dan jeleknya hati seseorang, karena itu bersifat samar kalau hati itu, maka bisa dilihat dari tutur katanya dengan sesama manusia, tutur kata yang baik, berarti dia memiliki akhlak yang bagus. Atau dari perilakunya, perilaku yang sopan santun, perilaku yang patut dipuji, sekalipun tidak perlu untuk ingin dipuji. Tetapi kalau perilaku-perilakunya baik, berarti secara otomatis orang tersebut akan mengatakan orang baik. Itu dapat terlihat dari kata-kata dan perilaku untuk menilai baik atau buruknya akhlak seseorang. Maka tiga pesan ini perlu kita aplikasikan atau kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, selalu bertakwa dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Yang kedua, setiap berbuat salah itu ikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan yang ketiga, selalu berakhlak baik dengan sesama manusia. Mudah-mudahan pesan dari Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari itu dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.